Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizky dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, kelas E, nomor induk mahasiswa 20104111145. Saya Cindy Evitiani, NIM 201411150. Perkenalkan, nama saya Alfani Salsabila Azahro, NIM 2010411151. Perkenalkan, nama saya Kamelia, NIM 2010411154. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana, NIM saya 2010411155. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM saya 2010411160. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Nurila, NIM 2010411172. Latar belakang: Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau pada tanggal 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar Kampung Kauman, bahkan sampai keluar daerah keluar Pulau Jawa. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amal-amal yang bersifat mistik, beliau bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana faktor objektif, kondisi sosial, dan keagamaan bangsa. Yang kedua, bagaimana faktor subjektif, keprihatinan terhadap umat dan bangsa. Yang ketiga, bagaimana profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Islam dan umat. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui faktor objektif, kondisi sosial, dan keagamaan bangsa. Yang kedua, mengetahui faktor subjektif, keprihatinan terhadap umat dan bangsa. Yang ketiga, mengetahui profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir adalah mengetahui pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Islam dan umat. Faktor objektif, kondisi sosial dan keagamaan bangsa. Yang pertama, kristenisasi. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Yang kedua, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Faktor objektif yang kedua secara eksternal yaitu disebabkan politik kolonialisme dan imperialisme Belanda yang menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia. Periode pertama yaitu periode sebelum Snokhurst. A. Belanda berprinsip agar penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memberontak. B. Menerapkan dua strategi, yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya membendung dan melakukan kristenisasi bagi penduduk Indonesia. C. Dalam pelarangan pengamalan ajaran Islam, Belanda membatasi masalah ibadah. Periode kedua, yaitu periode setelah Snokhurst menjadi penasihat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. A. Dalam hal ini, tidak semua kegiatan pengamalan Islam dihalangi, bahkan dalam hal tertentu didukung. B. Rakyat Indonesia dibebaskan dalam menjalankan semua masalah ritual keagamaan seperti ibadah. Faktor subjektif keprihatinan terhadap umat dan bangsa. Keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa faktor subjektif yang sangat kuat.
Bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi yang tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat kita. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta 25 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pahlawan nasional Indonesia, pendiri organisasi Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1968. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Pada tahun 1883, di umur yang ke-15, sosok pria yang bernama Muhammad Darwis yang tidak lain adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Buah dari pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah yang bertujuan untuk memperbarui pemahaman keagamaan keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodok. Kerjasama antara beberapa orang tidak mungkin tanpa sebuah organisasi. Maka Dahlan berpikiran untuk membina angkatan muda untuk turut bersama-sama melaksanakan upaya dakwah tersebut dan juga untuk meneruskan dan melangsungkan cita-citanya, yaitu membangun dan memajukan bangsa ini dengan membangkitkan kesadaran akan ketertindasan dan ketertinggalan umat Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.